Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan presentasi makalah kami dari mata kuliah Manajemen Pemasaran dengan judul Analisis Elemen Brand Association pada HP Samsung. Perkenalkan, dengan saya sendiri sebagai ketua, nama saya Nur Yudi. Saya sebagai anggota Nurul Sabrina Fuada. Saya juga sebagai anggota Wulan Sari. Saya sebagai anggota Muhammad Ilyas. Dan saya sebagai anggota juga Helmi Fikri Zulkarnain. Di sini latar belakang kami di dunia modern ini, teknologi mengalami perkembangan yang pesat dan semakin berada pada kondisi persaingan yang semakin ketat. Salah satu tren yang muncul di tengah masyarakat adalah mulai meningkatnya minat masyarakat untuk menggunakan produk smartphone. Yang memakai smartphone dari kalangan anak-anak sampai orang tua juga sudah menggunakan smartphone. Di makalah kami itu membahas 3 soal, mulai dari tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga metode penelitian. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Mbak Nurul. Profil perusahaan Samsung. Samsung Group adalah sebuah konglomerat multinasional yang berkantor pusat di Samsung Town, Seoul, Korea Selatan. Perusahaan ini memiliki sejumlah anak usaha yang mayoritas berbisnis dengan merek Samsung, dan perusahaan ini merupakan CEO terbesar di Korea Selatan. Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 sebagai sebuah perusahaan perdagangan dalam 3 dekade berikutnya. Perusahaan ini berekspansi ke sejumlah sektor seperti pemrosesan makanan, tekstil, asuransi, sekuritas, dan retail. Pada tahun 1980, Samsung mengakuisisi Hanguk, Jeonja Tongsin, asal Gumi, dan resmi masuk ke industri perangkat keras telekomunikasi. Produk pertamanya adalah switchboard. Pabriknya kemudian dikembangkan menjadi pusat produksi telepon dan faksimili, yang lalu menjadi pusat produksi ponsel Samsung. Awal kesuksesan Samsung di dunia smartphone berawal pada tanggal 27 April 2009. Saat itu, Samsung meluncurkan handphone Android pertamanya, yaitu Samsung i7500. Next. Visi misi Samsung Group. Visi Samsung yaitu memimpin pergerakan konvergensi digital dengan memasuki tahap ekonomi digital dan agar masyarakat dapat menemukan peluang baru yang terbaik. Samsung tumbuh menjadi perusahaan global dengan menghadapi tantangan secara langsung. Misi Samsung yaitu yang pertama, mendukung karyawan untuk menjadi yang terbaik. Yang kedua, menciptakan produk dan layanan yang paling memuaskan bagi pelanggan. Yang ketiga, mempertahankan posisi terbaik di dunia di bidang bisnis yang sama dan berkontribusi bagi masyarakat. Yang keempat yaitu berkontribusi untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan hidup. Next. Anak perusahaan Samsung. Yang pertama ada Samsung Electronic, yang kedua Samsung Engineering, yang ketiga Samsung C&T Corporation, yang keempat Samsung Heavy Industries, yang kelima Samsung SDS, yang keenam Samsung Life Insurance, yang ketujuh Samsung Fire and Marine Insurance Sale Worldwide. Untuk Bapak akan disampaikan oleh Mbak Ulan. Silakan Mbak Ulan. Baik, di sini ada definisi brand atau merek. Menurut
Menurut Asosiasi Pemasaran Amerika dalam Hari 2019 mendefinisikan merek atau brand sebagai nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan, atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa penjual atau kelompok penjual dan untuk mendefinisikan. Kotler 2009 berpendapat bahwa merek memiliki peranan dilihat dari sudut pandang produsen, di mana merek memiliki peranan serta kegunaan sebagai berikut. Pertama, merek memudahkan proses pemesanan dan penelusuran produk. Kedua, merek membantu mengatur catatan persediaan dan catatan akuntansi. Ketiga, merek menawarkan perlindungan hukum atas ciri dari keunikan produk yang dimiliki. Keempat, merek menandakan tingkat kualitas tertentu. Pembeli yang puas akan melakukan pembelian berulang atau loyalitas konsumen. Dan yang kelima, merek dapat menjadi alat yang berguna untuk mengutamakan keunggulan kompetitif. Strategi merek. Menurut Rangkuti 2008 terdapat beberapa strategi merek sebagai berikut. Yang pertama, merek baru atau new brand. Yang kedua, multi merek atau multi brand. Yang ketiga, perluasan merek atau brand extension. Dan yang keempat, perluasan lini atau line extension. Next. Elemen-elemen brand equity atau ekuitas merek. Menurut Acker 2014 sebagai berikut. Brand equity atau ekuitas merek merupakan seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama, dan simbolnya yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang atau jasa kepada perusahaan atau pelanggan perusahaan. Aset dan liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek menurut Haryanto 2010 Marketing Question Community sebagai berikut. 1. Brand loyalty atau loyalitas merek. 2. Brand awareness atau kesadaran nama. 3. Received quality atau persepsi kualitas. Dan keempat, brand association atau asosiasi merek. Peran brand equity. Menurut Sitinjak 2012, di samping memberikan nilai bagi konsumen, brand equity juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk 1. Brand equity yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau merangkul konsumen lama. 2. 4 dimensi brand equity, brand awareness, brand association, received quality, dan aset merek lainnya dapat mempengaruhi alasan pembelian, bahkan seandainya awareness, brand association, dan received quality tidak begitu berpengaruh ke proses pemilihan brand, namun ketiganya tetap dapat mengurangi keinginan rangsangan konsumen untuk mencoba merek-merek lain. 3. Brand association juga sangat penting sebagai dasar positioning maupun strategi perluasan produk. Brand loyalty. Yang keempat, brand loyalty telah merupakan hal penting dalam merespon inovasi yang dilakukan para pesaing. Brand loyalty adalah salah satu kategori yang dipengaruhi oleh brand awareness. Nama brand dapat memberikan kesan bahwa produk dibuat dengan baik atau perceived quality, diyakinkan oleh asosiasi dan loyalitas, atau seorang konsumen yang loyal tidak akan menyukai produk yang kualitasnya rendah. 5. Brand equity yang kuat memungkinkan perusahaan memperoleh margin yang lebih tinggi dengan saluran distribusi, toko, supermarket, dan tempat-tempat penjualan lainnya tidak akan ragu-ragu untuk menerima suatu produk dengan brand equity yang kuat. 6. Aset-aset lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. 7. Dengan memilih brand equity yang kuat, perusahaan dapat mengembangkan suatu produk baru dengan yang suatu kemudahan bagi perusahaan dalam luasan lini mereknya karena kredibilitas dari merek yang terdahulu. Brand association. Brand association merupakan aset yang dapat memberikan nilai tersendiri di mata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang terkait dengan produk dan merek tersebut.
brand association dapat mempengaruhi rasa percaya diri konsumen dalam mengambil keputusan pemberian atas dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau pendekatan asosiasi dengan berbagai karakteristik merek. Di samping memberi nilai bagi konsumen, brand association juga memberikan nilai bagi perusahaan dalam bentuk: pertama, brand association yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam memikat konsumen baru atau merangkul bentuk konsumen lama. Promosi akan lebih efektif jika merek dikenal. Brand association yang stabil akan menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas merek. Kedua, 4 dimensi brand association: brand awareness, perceived quality, association, dan aset merek lainnya dapat mempengaruhi alasan pemberian konsumen. Ketiga, salah satu cara memperkuat brand association dengan melakukan promosi besar-besaran. Keempat, brand association yang kuat digunakan sebagai dasar untuk pertumbuhan dan perluasan merek kepada produk lainnya atau menciptakan bidang bisnis baru yang terkait biaya jauh lebih mahal untuk dimasuki tanpa merek yang meliputi brand association tersebut. Kelima, brand association yang kuat dapat meningkatkan penjualan karena mampu menciptakan loyalitas saluran distribusi toko, supermarket, dan tempat-tempat penjualan lainnya. Keenam, aset-aset brand association lainnya dapat memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki oleh pesaing. Untuk analisis dan pembahasan akan saya sampaikan di sini karena kita akan membahas tentang analisis association untuk brand Samsung. Kita lihat dulu dari jenis kelamin. Di sini kita bisa lihat bahwa untuk perempuan lebih menggunakan handphone Samsung, yaitu bisa mencapai 76% atau 38 frekuensi. Dilihat dari usia, kita juga bisa melihat untuk kalangan anak muda khususnya itu di antara umur 18 sampai 25 tahun itu lebih dominan, yaitu sampai 80%. Dari jenis pekerjaan di sini juga kita bisa melihat bahwa pelajar dan mahasiswa atau sekitar umur 18 sampai 25 itu lebih banyak menggunakan handphone Samsung, yaitu bisa mencapai 38 frekuensi atau sekitar 76%. Untuk association, kita kemarin juga mengisi untuk responden. Di sini ada 8 pertanyaan. Nomor 1 yang kita tanyakan ialah apakah Anda pengguna smartphone Android? Di sini kita bisa lihat lebih banyak yang belum memakai, yaitu 27 responden. Dan dari pertanyaan kedua bisa dilihat apakah store Samsung mudah dijumpai. Di sini kita bisa lihat hasilnya. Hampir 44 responden, yaitu mencapai 88%, itu mengatakan bahwa store Samsung itu gampang dijumpai di sekitar. Untuk pertanyaan ketiga, di sini smartphone Samsung jenis Android yang harganya dapat dijangkau oleh siapapun, dan hampir 40 responden juga, yaitu hampir 80%, itu juga mengakui bahwa handphone Samsung itu harganya mudah dijangkau. Untuk pertanyaan keempat, smartphone merek Samsung adalah smartphone yang terkenal mereknya dibanding merek lain. Ini 88% menjawab ya, yaitu 44 responden, yaitu jadi handphone Samsung cukup terkenal di kalangan anak muda zaman sekarang. Untuk pertanyaan kelima, 5 pelayanan pihak Samsung terhadap customer baik dan ramah, dan 49% menjawab ya, jadi hampir sempurna ya, 98% menjawab ya. Jadi untuk pelayanan dari handphone Samsung sendiri, pihak Samsung itu sangat baik dan ramah.
Untuk pertanyaan ke-6 itu kualitas smartphone Samsung. Sangat baik dan berkualitas, dan juga sama 49 responden, hampir sempurna 98%. Untuk pertanyaan ke-7, smartphone Samsung Android adalah smartphone yang diproduksi oleh perusahaan yang kredibilitasnya tinggi atau terpercaya, itu juga sama, hampir 98%, hampir sempurna 49 responden. Untuk pertanyaan ke-8, smartphone Samsung Android adalah smartphone dengan inovasi desain yang tinggi. Ini juga respondennya cukup bagus, 45% menjawab ya, yaitu hampir 90%. Di sini kita bisa lihat untuk dari brand Samsung sendiri, kita menggunakan rumus uji Cochrane atau rumus Cochrane Q-test. Rumusnya seperti yang saya tampilkan, dan hasilnya bisa dilihat dari uji tahap 1 diketahui hasilnya itu 14,1 dari hasil kalkulasi menunjukkan hipotesis masih ditolak ya. Untuk uji tahap 2 juga hampir mirip, itu 12,6 hasilnya dan masih ditolak dari hasil kalkulasi juga masih menunjukkan hasil yang sama. Untuk uji tahap 3 juga hampir mirip, hasilnya 11,1 dan hasilnya juga masih sama, masih ditolak juga. Dan di sini di uji tahap 4 yaitu 9,49%. Di sini bisa dilihat dari hasil perolehan dibandingkan nilai tabel yang hipotesis itu diterima. Di sini untuk kesimpulan dan saran, untuk kesimpulannya kita sampaikan untuk Mas Helmi, silakan. Kita lihat dari kesimpulan dari analisis brand association yang dilakukan dengan rumus Cochrane Q-test, dapat diketahui bahwa asosiasi yang berkaitan dengan smartphone Android Samsung diantaranya banyak pengguna Android yang menggunakan smartphone Android Samsung dengan alasan karena smartphone Android Samsung mudah dijumpai di daerah perkotaan dan pedesaan. Harga smartphone Samsung juga sangat terjangkau untuk semua kalangan. Smartphone Android Samsung juga termasuk merek smartphone yang terkenal. Untuk pelayanan pihak Samsung juga sangat baik dan ramah, meliputi bagian penjualan atau customer service. Atau untuk kualitas smartphone Samsung juga sangat canggih dan berkualitas. Produk smartphone Samsung juga dari perusahaan terkenal, bisa dilihat dari penjualannya di seluruh dunia. Dan yang terakhir yaitu dilihat dari tampilan atau desainnya, dimiliki kualitas yang sangat tinggi. Terima kasih untuk Mas Helmi. Untuk sarannya bisa disampaikan Mas Ilyas. Saran. Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diharapkan industri Android Samsung dalam melakukan analisis brand association yang dilakukan dengan rumus Cochrane Q-test. 2. Diharapkan juga merek smartphone Samsung bisa memperluas jaringan penjualan di seluruh Indonesia. Ketiga, diharapkan juga merek smartphone Samsung juga mempertahankan pelayanan kepada konsumen pada saat penjualan ataupun purna jualnya. Dari semua sudah disampaikan ya, dari kesimpulan dan saran juga. Terima kasih teman-teman. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk asosiasi elemen
dari merek smartphone Samsung. Jadi di sini adalah tujuan dari makalah kita adalah menyampaikan elemen brand association pada merek smartphone Samsung, di mana ternyata handphone Samsung ini cukup terkenal dan diminati banyak orang ya. Jadinya mulai dari kualitas dan dari segi penjualan pun juga pelayanannya sangat baik. Sekian presentasi kami untuk mata kuliah manajemen pemasaran. Terima kasih untuk saran dan kritiknya dan ibu bimbing kami, Ibu Zahra SPDMM. Terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, kami sampaikan terima kasih. Dan saya sampaikan terima kasih dan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.